Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nursalfa Kasim dengan NIM 23044111437. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kartografi dan penginderaan jauh. Kartografi adalah ilmu dan seni pembuatan peta. Peta adalah representasi grafis dari permukaan bumi yang digunakan untuk menyampaikan informasi spasial. Aspek utama kartografi. Yang pertama ada elemen peta. Elemen peta terdiri dari 1. Judul, 2. Skala atau numerik dan grafis, 3. Simbol dan legenda, 4. Orientasi atau arah utara, 5. Sumber data, 6. Koordinat atau garis lintang dan garis bujur. Kedua ada jenis peta. Jenis peta yang pertama ada peta topografi atau menggambarkan ketinggian, kontur dan lain-lain. Kedua ada peta tematik atau fokus pada tema tertentu seperti kepadatan penduduk atau penggunaan lahan. Ketiga ada peta navigasi atau untuk transportasi seperti laut atau darat. Yang ketiga proyeksi peta. Teknik untuk memindahkan permukaan bumi yang bulat ke dalam bidang datar, misalnya yang pertama ada proyeksi silinder atau contohnya Mercator. Kedua ada proyeksi kerucut. Ketiga ada proyeksi asimutal. Keempat ada teknik pembuatan peta. Yang pertama itu ada manual atau menggambarkan tangan. Kedua digital. Digital menggunakan perangkat lunak GIS. Dan kelima ada fungsi peta. Yang pertama ada alat komunikasi informasi geografis. Kedua perencanaan dan pengelolaan wilayah. Ketiga pendukung penelitian ilmiah. Penginderaan jauh. Penginderaan jauh adalah teknologi pengumpulan data tentang permukaan bumi tanpa kontak langsung menggunakan sensor yang dipasang pada satelit atau pesawat udara. Komponen penginderaan jauh yang pertama ada sumber tenaga, yaitu cahaya matahari atau gelombang buatan seperti radar atau lidar. Kedua ada atmosfer, jalur yang dilalui gelombang elektromagnetik. Ketiga itu objek permukaan bumi yang memantulkan atau memancarkan energi. Keempat ada sensor, alat untuk merekam data seperti kamera, scanner dan lain-lain. Kelima ada citra, hasil rekaman data berupa gambar atau informasi digital. Jenis-jenis penginderaan jauh. Yang pertama itu berdasarkan sumber energi. Yang pertama ada pasif, yaitu menggunakan cahaya matahari, contohnya Landsat. Kedua aktif, menggunakan gelombang buatan, contohnya radar dan lidar. Kedua berdasarkan spektrum gelombang. Yang pertama ada spektrum tampak atau RGB. Yang kedua ada spektrum inframerah dan ketiga ada spektrum radar. Tahapan penginderaan jauh. Yang pertama ada akuisisi data, pengumpulan data melalui sensor di satelit atau drone. Kedua, pengolahan data, memproses data menjadi citra menggunakan perangkat lunak. Ketiga, interpretasi citra, menganalisis pola dan informasi dari citra untuk menghasilkan peta atau informasi lainnya. Kesimpulannya yaitu penginderaan jauh menyediakan data dan citra yang kemudian diolah menjadi peta dengan teknik kartografi. Keduanya saling melengkapi dalam analisis spasial dan pemetaan wilayah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.